Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang kedua. Di dalam pembacaan kitab At-Tanbihat As-Saniyah 'alal Aqidah Al-Wasithiyah. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang penulis Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kemudian juga tentang Al-Aqidah Al-Wasithiyah itu sendiri. Kemudian kita sebutkan juga biografi penulis Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian penulis At-Tanbihat As-Saniyah 'alal Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Fadilat Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Nasir Ar-Rusyaid rahimahullahu taala. Salawat dan kemudian kita pada kesempatan kali ini memulai membaca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, yaitu penulis berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi arsala rasulah. Itu yang dikatakan oleh oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian pensyarah mengatakan qauluhu alhamdulillah. Ucapan dari pensyarah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, alhamdulillah. Al-alif wal lam lil istighraq. Fa jami'u anwa'il mahamidi kulluha lillahi subhanahu mulkan wa istihqaqan. Kata alhamdulillah, di dalam kata alhamdu ada alif lam. Alhamdu ada alif lam. Ini fungsinya adalah untuk istighraq, yaitu seluruh macam-macam pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh macam-macam pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mulkan wa istihqaqan, itu adalah kepemilikan Allah dan keberhakan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa lughatul tsana'i bis sifatil jamilah. Sedangkan alhamdu itu maksudnya adalah bahasa pujian dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik. Wal af'alil hasanah, dan perbuatan-perbuatan Allah yang bagus. Wa urfan wa huwa lughatan ats-tsana'u bis sifatil jamilah wal af'al al hasanah. Salah tadi saya. Dan alhamdu secara bahasa adalah ats-tsana' bis sifatil jamilah. Ats-tsana' bis sifatil jamilah. Artinya sanjungan dengan sifat-sifat yang indah. Wal af'al al hasanah, dan perbuatan-perbuatan yang bagus. Wa urfan fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman. Sedangkan pujian adalah sebuah perbuatan. Sedangkan secara istilah syariat ataupun secara urf, yaitu kebiasaan, maka pujian adalah sebuah perbuatan yang menggambarkan tentang pengagungan al-mun'im, pengagungan orang, zat yang memberi nikmat, pengagungan tentang zat yang memberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Jadi qauluhu alhamdu, al-alifu wal-lamu lil-istighraq. فجميع أنواع المحامد كلها لله سبحانه ملكا واستحقاقا، وهو لغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. Jadi secara kebiasaan, alhamdu adalah sebuah perbuatan yang menggambarkan tentang pengagungan zat yang memberi nikmat, disebabkan karena dia memberi nikmat. Disebabkan karena dia memberi nikmat. Nah, qala Syekh Taqiyuddin rahimahullahu taala, berkata Syekh Taqiyuddin. Syekh Taqiyuddin di sini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, alhamdu huwa dzikru sifatil mahmudi ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalihi. Fa in tajarrada an dzalika fa huwa madh. Fal farqu bainahuma أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو مدح وإن كان الثاني فهو الحمد. Artinya Syekh Taqiyuddin rahimahullahu ta'ala berkata, alhamdu ialah menyebut sifat-sifat terpuji dari yang dipuji. Menyebut sifat-sifat terpuji dari yang dipuji. Jadi kita menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang terpuji dari Allah Subhanahu wa taala yang kita puji, disertai rasa cinta kepadanya, disertai mencintai Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Allah dan pemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika hal itu terlepas dari unsur-unsur tersebut, maka itu hanya sekedar madah, yaitu pujian biasa. Perbedaan antara keduanya ialah bahwa pemberitaan tentang kebaikan-kebaikan orang lain terkadang hanya sekedar pemberitaan tanpa disertai cinta dan kehendak, atau disertai cinta dan kehendak. Jika yang pertama, maka itu madah, dan jika yang kedua, maka itu adalah hamd. Nah, di sini penulis Fadilat Al-Syekh Abdul Aziz Ar-Rusyaid rahimahullahu ta'ala, beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang apa bedanya alhamdu dengan al-madhu. Bahasa Indonesianya alhamdu itu adalah pujian, sedangkan al-madhu adalah pujian juga secara bahasa. Tetapi al-madhu di dalam bahasa Arab biasanya disertai dengan rasa cinta. Maka ketika kita memuji Allah, alhamdulillah, kita ketika memuji Allah itu kita puji sifat-sifat Allah yang terpuji disertai dengan rasa cinta. Sedangkan kalau seandainya ada orang memuji tanpa rasa cinta, maka berarti itu bukan alhamdu, tetapi hanya madah, pujian biasa. Alhamdu adalah pujian yang disertai dengan rasa cinta. Kalau seseorang memuji tanpa cinta, itu disebut dengan al-madhu. Madaha yamdahu, memuji. Tetapi kalau seandainya pujian disertai dengan rasa cinta, maka disebut dengan alhamdu. Baik.
Kemudian penulis berkata, qauluhu Allah lafzul jalalah alamun ala dzatihi subhanahu wa huwa a'raful ma'arifi 'ala al-itlaq. Allah, kata penulis, lafaz jalalah, lafaz yang agung, adalah nama yang menunjukkan kepada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Dan ia adalah nama yang paling ma'ruf di antara semua nama yang dikenal secara mutlak. Allah adalah nama yang menunjukkan kepada zat yang maha suci. Jadi kalau para kaum muslimin ditanya, apa itu Allah? Allah adalah nama yang menunjukkan kepada zat yang maha suci. Dan ia adalah nama yang paling ma'ruf, yang paling dikenal di antara semua ma'rifah secara mutlak, di antara semua nama yang ma'ruf secara mutlak. Nah, wa qala ba'dul ulama innahu ismul a'zam wa dzukira fil Qur'ani fi 60 wa ba'da 300 wa 2000 mawdi'an و60 موضعا وهو يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن وهو مشتق من أله إلها إذا عبد فهو إله بمعنى مألوه أي معبود فالإله هو الذي تألهه القلوب وكونه مستحقا للألوهية مستلزما لصفات الكمال فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Yang artinya, sebagian ulama berkata, sesungguhnya itu adalah nama Allah yang paling agung. Sesungguhnya Allah adalah nama Allah yang paling agung. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah pendapat ulama yang paling banyak, bahwa Allah adalah Al-Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung, Al-Ismu Al-A'zam. Dan ini adalah pendapat ulama dan kebanyakan para ulama, bahwa Allah adalah Al-Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Al-Imam Al-Allamah Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Silsilat Al-Ahadits Al-Dha'ifah berkata, wa'lam anna al-ulama ikhtalafu fi ta'yini ismillahil a'zam ala 14 qawlan. Ketahuilah bahwa para ulama terjadi perbedaan pendapat di dalam penentuan nama Allah yang paling agung, Al-Ismul A'zam, dengan 14 pendapat perbedaan. Saqah al-Hafidh fil Fath, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Fathul Bari 14 pendapat tersebut. Dan beliau menyebutkan setiap pendapat dalilnya. Dan kebanyakan dalil-dalilnya berasal dari hadis. Dan ada sebagian pendapat hanya sekedar pendapat, tidak ada dalil. Dan ini tidak perlu untuk ditoleh. Seperti misalkan pendapat yang ke-12, bahwa dalilnya adalah bahwa si fulan memohon kepada Allah agar diajarkan Al-Ismul A'zam, lalu dia bermimpi
Maka al-ismul a'zam adalah Allah, 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 alladzi la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Ini adalah tidak ada dalil karena berasal dari mimpi. Dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang al-ismullahil a'zam ada yang sahih, tetapi tidak jelas penunjukannya. Ada yang mauquf sampai para sahabat, dan ada yang jelas penunjukannya. Berarti dalil-dalil tentang Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, ada yang sahih dan jelas. Seperti hadis Buraidah radhiyallahu anhu, Allahu la ilaha illa huwa al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Tunggal, As-Samad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Pada hadis ini Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, wa huwa arjahu min hadits sanad min jami'i ma warada fi dhalik. Min haitsu sanad, wa huwa arjahu min haitsu sanad min jami'i ma warada fi dhalik. Hadis ini hadis yang paling kuat dilihat dari sanad, dari seluruh yang diriwayatkan tentang al-ismu al-a'zam, nama Allah yang paling agung. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Allah yang paling agung adalah Allah. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama rahimahumullah taala. Kemudian penulis berkata, nama ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2360 kali. Nama ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2360 kali. Kemudian penulis berkata, nama ini mencakup makna seluruh nama-nama Allah yang lain dengan jalan kandungan makna. Apa maksudnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Allah adalah mencakup seluruh makna-makna atas nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Melalui dari sisi kandungan, artinya nama Allah Allah mengandung seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mengandung seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa huwa mushtaqqun min alaha ilahan idza abada. Fa huwa ilahun bimakna ma'luh ay ma'bud. Yang artinya ia berasal dari kata alaha ya'lahu, apabila menyembah. Maka ilah berarti ma'luh, yaitu yang diibadahi, yang disembah. Berarti ma'luh yang diibadahi, yang disembah. Fal ilahu huwal ma'luhu alladhi ta'lahuhul qulubu. Yang artinya, maka ilah adalah zat yang hati-hati manusia beribadah kepadanya. Zat yang hati-hati manusia beribadah kepadanya. Wa kaunuhu mustahiqqan lil uluhiyah mustalziman li sifatil kamal. Kemudian penulis mengatakan, keberkahannya untuk diibadahi meniscayakan adanya sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala adalah ma'luh, zat yang diibadahi,
Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Fala yastahiqqu an yakuna ma'budan mahbuban li dzatihi illa huwa. Yang artinya, oleh karena itu tidak ada yang berhak menjadi sembahan yang dicintai karena zatnya selain dia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Wa kullu amalin la yuradu bihi wajhuhu fahuwa batil. Yang artinya, dan setiap amal yang tidak dimaksudkan untuk wajahnya, maka ia batil. Batil artinya tertolak. Setiap amal yang tidak dimaksudkan wajah padanya, maka dia batil. Wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia batil. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata lagi, wa ibadatu ghairihi wa hubbu ghairihi yujibul fasad. Kama qala ta'ala, law kana fihima aliha illa Allah la fasadata. Yang artinya, setiap amal yang tidak dimaksudkan untuk wajahnya, maka ia batil. Menyembah selain Allah, mencintai selain Allah akan menyebabkan kerusakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sekiranya pada keduanya, yaitu pada langit dan bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya keduanya telah rusak binasa. Niscaya keduanya telah rusak binasa. Kenapa demikian? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang satu ingin hujan, yang satu ingin kering, yang satu ingin panas, yang satu ingin dingin. Maka ini semua menunjukkan bahwa al-ilah, al-ma'bud, al-ma'luh, zat yang diibadahi, zat yang disembah, huwallahu wahdah. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, alladzi arsala rasulahu bil huda. Yang artinya, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya. Penulis berkata, qauluhu alladzi arsala rasulahu ay ba'atha rasulahu. Artinya, ucapan penulis yang telah mengutus rasulnya. Maksudnya adalah, dialah Allah telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. War rasulu insanun dzakarun uhiya ilaihi bi syara' wa umira bi tablighi. Yang artinya, dan Rasul adalah seorang laki-laki, manusia, yang diberikan wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Diperintahkan untuk menyampaikannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang menyanggah definisi dari Rasul ini. Karena mereka mengatakan bahwa tidak disyaratkan hal tersebut, yaitu harus membawa syariat baru. Kadang datang dengan syariat yang baru, kadang mengerjakan dengan syariat yang sebelumnya. Jadi Rasul tidak mesti harus datang dengan syariat yang baru.
Rasul tidak mesti harus datang dengan syariat yang baru. Kadang ada Rasul yang mengerjakan syariat sebelumnya. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata lagi, wa amman nabiyyu fahuwa ma'khudun minan nabat wa huwa al-ikhbaru li'annahum mukhbiruna 'anillah aw minan nubuwah wa hiya rif'ah lirtifa'i rutabil anbiya'i 'alaihim assalam wa huwa insanun uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighi fa kullu rasulin nabiyyun wa la yan'aqis wa 'adadul anbiya'i 'alaihimus salam 100,024 alfan kama jaa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu wa qila la yu'rafu 'adaduhum bidalili qawlihi subhanahu minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik al-ayah wa amma 'adadur rusuli fahum 313 kama fil haditsil madhkur. Artinya, adapun nabi maka diambil dari kata naba, ya, yang berarti berita, karena para nabi mengabarkan dari Allah, atau dari kata nubuwah yang berarti ketinggian. Jadi nabi itu ada dua maknanya secara bahasa. Dari kata an-naba yang berarti mengabarkan kabar dari Allah, atau dari nubuwah yang artinya rif'ah, ketinggian, karena tingginya derajat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan nabi adalah seorang manusia yang diberi wahyu berupa syariat, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya di sini telah terjadi penyanggahan dari sebagian ulama bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam pun menyampaikan risalahnya. Jadi kurang tepat kalau dikatakan bahwa nabi adalah seorang yang diberikan syariat dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya. Nah, maka setiap rasul adalah nabi dan tidak sebaliknya. Setiap rasul adalah nabi dan tidak sebaliknya. Kemudian disebutkan di sini, penulis berkata, yang artinya jumlah para nabi alaihissalam adalah 124.000 sebagaimana datang dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan ada pula yang mengatakan bahwa jumlah mereka tidak diketahui berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu surat Ghafir ayat 78 ya. Nah. Dan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, pendapat yang lebih kuat adalah belum ada dalil yang menunjukkan akan hal ini secara sahih bahwa jumlah para nabi 124.000. Maka belum ada dalil satupun yang menunjukkan akan hal ini secara sahih. Penulis kemudian berkata, wa amma 'adadur rusuli fahum 313 kama fil hadits al-madhkur. Yang artinya adapun jumlah para rasul maka mereka adalah 313 orang sebagaimana dalam hadis yang disebutkan. 313 orang sebagaimana yang disebutkan dalam hadis.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah tetap hadis dari riwayat Imam At-Tabarani dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dengan lafaz 315, yaitu 315 Rasul jumlahnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah berkata, فيحمل أنه قص عليه أولا 313 ثم ثانيا 315 فأخبر عن كل بحسب ما قص عليه وقت الإخبار به. Kenapa ada perbedaan antara 313 dengan 315? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah bahwa ini dibawakan kepada bahwa Nabi Muhammad SAW pada awalnya menceritakan jumlah para Rasul 313. Kemudian cerita yang lain pada 315. Maka setiap yang mendengar dari Rasulullah SAW mengabarkan sesuai dengan apa yang dia dengar pada waktu kabar tersebut didengar. Nah, menjadi tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Nah, bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Kemudian pensyarah mengatakan wa ulul azmi minhum khamsatun kama dzakara dzalika al-Biqai an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairihim wa hum Muhammadun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuh alaihimus salam wa nadhamahum ba'dhum biqawlihi Muhammadun Ibrahim Musa kalimuh fa Isa fa Nuh hum ulul azmi fa'lami wa hum fil fadli على هذا الترتيب المذكور في البيت قوله بالهدى أي العلم النافع قوله ودين الحق أي العمل الصالح قوله ليظهره أي يعليه وينصره ظهورا بالحجة والبيان والسيف والسنان حتى يظهر على مخالفيه وقد وقع ذلك فإن المسلمين جاهدوا في الله حق جهاده حتى فتح الله عليهم فاتسعت رقعة البلاد الإسلامية شرقا وغربا في مدة يسيرة مع قلة عددهم وعددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والبربر وغيرهم فقهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 عاما. Yang artinya matanya berbunyi dengan petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas seluruh agama dan cukuplah Allah sebagai saksi. Baik. Di antara para rasul itu ulul azmi ada 5 orang sebagaimana disebutkan oleh Al-Biqai dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan dari selain mereka, yaitu nama ulul azmi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihimus salam. Sebagian ulama merangkumnya dalam bait sebagai berikut: Muhammad, Ibrahim, Musa yang diajak bicara oleh Allah, lalu Isa, kemudian Nuh, mereka itulah ulul azmi, maka ketahuilah. Nah, baik.
Apa arti dari ulul azmi? Berkata Abu Hayyan dalam kitab Al-Bahrul Muhit, ulul azmi ay ulul jiddi minar rusul, yaitu rasul-rasul yang penuh dengan semangat. Wahum man hufidhah lahu syiddah ma'a qaumi wa mujahadah. Mereka yang terkenal dengan kesungguhan dan kegigihan dalam berdakwah di hadapan kaumnya. Dan jumlah mereka ulul azmi ada 5, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baghawi. Jadi yang benar adalah Imam Al-Baghawi, bukan Al-Biqai. Al-Baghawi di dalam kitab Ma'alimut Tanzil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab Zadul Masir dari jalan Ad-Dhahhak dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan selain mereka mengatakan bahwasanya ulul azmi itu adalah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dan ini adalah pendapat dari para ulama tafsir, di antaranya Imam Mujahid, Imam Qatadah, Atha Al-Khurasani, Yazid ibn Sa'ib, sebagaimana disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata, dan mereka dalam hal keutamaan, yaitu ulul azmi tadi, dalam hal keutamaan dan kemuliaan berada sesuai urutan yang disebutkan dalam bait tersebut, yaitu namanya Muhammad, ini yang paling utama berarti. Habis itu Ibrahim, Musa, kemudian Isa, kemudian Nuh, sesuai dengan yang disebutkan dalam bait tadi. Baik. Kemudian ucapan penulis bil huda. Penulis berkata bil huda, yang artinya adalah ilmu yang bermanfaat. Bil huda yang artinya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi makna lain dari al-huda adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian ucapan penulis wadinil haq, maksudnya adalah amal saleh. Wadinil haq maksudnya adalah amal saleh. Lalu ucapan penulis liyudhhirahu, maksudnya adalah agar Allah meninggikan dan menolong agama itu dengan kemenangan melalui hujjah dan penjelasan, juga dengan pedang dan tombak, hingga agama tampak unggul atas orang-orang yang menyelisihinya. Dan hal itu memang telah terjadi. Kaum muslimin telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad, hingga Allah memberi kemenangan kepada mereka. Maka wilayah negeri-negeri Islam meluas dari timur ke barat dalam waktu yang singkat. Meskipun jumlah personil dan perlengkapan mereka sedikit, jumlah personil tentara sedikit, perlengkapan juga sedikit, jika dibandingkan dengan pasukan berbagai macam wilayah seperti Romawi, Persia, Turki, Barbar, dan selain mereka. Lalu mereka menundukkan semuanya hingga kalimat Allah menjadi tinggi, sebagaimana disebutkan di dalam ucapan penulis. Agamanya tampak unggul atas seluruh agama. Kerajaan-kerajaan Islam membentang di timur dan barat bumi dalam waktu kurang dari 30 tahun. Dalam waktu kurang dari 30 tahun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis berkata, qauluhu 'ala ad-din kullih, ay 'ala sa'iril adyan, kama thabata fi as-sahih min hadits Thawban anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah zawali al-ardha fara'aitu masyariqaha wa magharibaha fa inna mulka ummati sayablughu ma zuwiya li minha wa ma fi hadha al-hadith akhbara bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi awal al-amr wa ashabuhu fi ghayati al-qillah qabla fath Makkah
فكان كما أخبر فإن ملكهم انتشر في المشرق والمغرب ما بين أرض الهند أقصى المشرق إلى بحر طنجة في المغرب من حيث لا عمارة وراءه وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم. وفي حديث جابر رضي الله عنه إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لا تنفقن كنوزهما في سبيل الله أخرجه في الصحيحين. Yang artinya ucapan penulis di antara seluruh agama, maksudnya adalah Islam di atas semua agama yang lain, sebagaimana tetap di dalam hadis sahih dari Thauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi untukku, lalu aku melihat timur dan baratnya, dan sungguh kerajaan umatku akan mencapai apa yang telah dibentangkan untukku itu. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dan hadisnya sahih dan telah terjadi hal tersebut. Kemudian penulis berkata, apa yang dikabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau sampaikan pada awal-awal dakwah di Mekah, ketika para sahabat masih sangat sedikit jumlahnya sebelum penaklukan kota Mekah. Yaitu di Madinah maksud saya. Ternyata hal itu benar-benar terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan. Ini termasuk daripada termasuk daripada misdaqun nubuwah, yaitu kebenaran kenabian Rasul SAW. Kekuasaan mereka meluas di timur dan barat, dari negeri India di ujung timur hingga laut Tonjah. Tonjah itu Tangier di barat, yang tidak ada lagi daerah berpenghuni di belakangnya. Itulah kekuasaan yang belum pernah dimiliki oleh umat manapun. Dalam hadis Jabir disebutkan, apabila Kisra binasa maka tidak ada lagi Kisra setelahnya, dan apabila Kisra binasa maka tidak ada lagi Kisra setelahnya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh harta simpanan keduanya akan dibelanjakan di jalan Allah. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kabar dari Rasulullah SAW dan terjadi. Taib, wa kafa billahi syahida. Penulis berkata, wa kafa billahi syahida, ay syahidan annahu rasuluh wa huwa nasiruh wa mu'inuh, wa kafat syahadatuhu subhanahu itsbatan li sidqihi, wa kafa billahi syahidan ay fi ilmihi wa ittila'ihi ala amrihi. Artinya, ucapan penulis dan cukuplah Allah sebagai saksi, maksudnya Allah menjadi saksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah adalah penolong serta pembantunya. Cukuplah persaksian Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti atas kebenaran beliau. Artinya benar-benar Allah menolong Nabi Muhammad SAW, dan itu menunjukkan kebenaran Rasulullah SAW. Makna lainnya, kafabillahi syahidah, makna lainnya adalah cukuplah Allah sebagai saksi karena ilmunya dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna terhadap perkara Rasulullah SAW. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang benar. Rasul yang benar. Nah, ini dulu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertemuan yang kedua di dalam pembacaan kitab At-Tanbihat As-Saniyah ala Al-Aqidah Al-Wasitiyah rahimahullah taala. Atau saya lanjutkan sedikit ya. Nah, ada sedikit lagi ini. Penulis berkata, karena biar kita sesuai dengan wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida ay fi ilmihi wa ittilahi ala amri Muhammadin kifayatan fi sidqi hadzal khabar anhu idh law kana muftariyan
la'ajalahu bil 'uqubatil balighah kama qala ta'ala walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil al-ayah. Ya. Taib. Kemudian kifayatan fi sidqi hadzal musyarri' anhu idh lam yakun muftariyan la'ajalahu bil 'uqubah al balighah kama qala ta'ala walau taqawwala 'alaina ba'd al aqawil. Tadi kita sebutkan bahwa ucapan penulis dan cukuplah Allah sebagai saksi. Maksudnya ialah Allah menjadi saksi bahwa Muhammad SAW adalah Rasulnya. Dan Allah adalah penolong serta pembantunya. Cukuplah persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti bahwa itu adalah kebenaran Nabi Muhammad SAW. Makna lainnya, cukuplah Allah sebagai saksi karena ilmunya Allah dan pengetahuannya Allah yang sempurna terhadap perkara tersebut. Ya, terhadap perkara tersebut. Maka ini cukup tentang kebenaran Allah yang mensyariatkan akan hal tersebut. Karena kalau seandainya Nabi Muhammad SAW berdusta, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan siksa. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan siksa hukuman yang sangat keras. Sebagaimana firman Allah, dan sekiranya dia mengada-ngada sebagian perkataan atas kami, sampai akhir ayat. Artinya apa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwa Nabi Muhammad SAW benar. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW salah, maka ataupun dusta, niscaya Allah akan menyiksanya. Nah, kemudian penulis berkata, wa min asma'ihi subhanahu asy-syahid. Qala Allah Ta'ala, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ay annahu la yughithu anhu syai' wa la ya'zubu anhu, bal huwa muttali'un ala kulli syai', musyahidun lahu 'alimun bi tafasilihi. Fashahida subhanahu li rasulihi anna ma ja'a bihi haqqun wa sidq, fala yaliqu bihi subhanahu an yuqirra man yakdhibu 'alayhi an a'zama al-kadhib wa yukhbiru anhu bi khilafi ma al-amru 'alayhi, thumma lam yansurhu wa yu'ayyiduhu wa yu'li sha'nahu wa yujib da'watahu wa yudhhir 'ala dinihi min al-ayati wal barahin ma ya'jizu 'an mithlihi quwa al-bashar wa huwa ma'a dhalika kadhibun 'alayhi wa muftarin wa ma'lumun anna shahadatahu subhanahu 'ala kulli shay' wa ittila'ahu wa qudratahu wa hikmatahu wa 'izzatahu wa kamalahu ya'ba dhalika ashadd al-iba. ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته سبحانه. انتهى min kalami Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala biikhtisar. Penulis berkata, di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Asy-Syahid, yang maha menyaksikan. Allah Ta'ala berfirman, apakah tidak cukup bahwa Rabbmu menjadi saksi, yaitu menjadi yang menyaksikan atas segala sesuatu. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, dan tidak ada yang luput dari Allah. Bahkan Allah mengetahui segala sesuatu. Allah menyaksikannya, mengetahui rincian-rinciannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadi saksi bagi Rasulnya bahwa apa yang Nabi Muhammad SAW bawa adalah benar dan jujur. Tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan orang yang berdusta atas namanya lalu mengabarkan dirinya dengan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Kemudian Allah tetap menolongnya, menguatkannya, meninggikan kedudukannya, mewajibkan manusia menerima dakwahnya, dan menampakkan pada agamanya berbagai ayat serta bukti-bukti yang tak mampu ditandingi kekuatan manusia. Sementara orang itu sebenarnya pendusta dan pembuat-buat kedustaan atas nama Allah. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin kalau Nabi Muhammad SAW pendusta dan pembuat kedustaan atas nama Allah, kemudian ditolong oleh Allah,
dikuatkan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, kemudian Allah mewajibkan manusia menerima dakwahnya. Ini nggak mungkin kalau seandainya Nabi Muhammad SAW adalah pendusta. Sudah maklum bahwa persaksian Allah atas segala sesuatu, pengetahuannya, kekuasaannya, hikmah-hikmahnya, kemuliaannya dan kesempurnaannya sangat menolak kemungkinan seperti itu. Artinya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu pengetahuannya, dengan kekuasaan Allah, dengan hikmah Allah, kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah, kemudian membenarkan Nabi Muhammad SAW yang kalau seandainya itu adalah dusta. Ini tidak mungkin. Siapa yang membolehkan kemungkinan itu, maka dia telah termasuk manusia yang paling jauh dari pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selesai kutipan dari perkataan Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah secara ringkas. Jadi paragraf ini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW benar kenabiannya. Nabi Muhammad SAW tidak dusta di dalam beritanya tentang bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul. Kenapa kalau seandainya Nabi Muhammad SAW itu dusta, maka tidak mungkin Allah menolong Nabi Muhammad SAW, menguatkan Nabi Muhammad SAW, meninggikan kedudukan Nabi Muhammad SAW, mewajibkan manusia menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin Allah menampakkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, Allah Maha mulia. Tidak mungkin kalau seandainya Nabi Muhammad SAW dusta, diberbuat seperti itu oleh Allah Subhanahu. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berdusta ya, atas kenabiannya, tetapi kemudian Allah menolongnya, menguatkannya, meninggikan kedudukannya, berarti ini tidak mengenal Allah. Nah, itu maksudnya. Berarti ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di situ dulu Akhi Abdul Basit. Insyaallah kita lanjutkan dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi mohon maaf karena di Banjarmasin mau maghrib, saya tidak bisa menerima pertanyaan untuk pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan menerima pertanyaan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.